Perkenalkan, nama saya Juniorato. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum semester 4 dengan NIM 19742011047, kelas A2. Saya akan membahas sedikit tentang makalah yang telah saya buat, yaitu tentang kedudukan hukum organisasi internasional. Nah, kedudukan hukum organisasi internasional. Mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum nasional, tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum di antara para cerdik pandai bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subjek hukum nasional, artinya memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional. Dari praktek selama ini dapat diketahui bahwa walaupun piagam LBB tidak mengatur dengan tegas ketentuan tentang kepribadian hukum itu, namun terdapat anggapan umum bahwa LBB memiliki baik kepribadian hukum internasional maupun kepribadian hukum nasional. Hal itu didasarkan atas jalan pemikiran bahwa adanya kepribadian hukum yang demikian adalah perlu untuk pelaksanaan yang efisien dan tugas-tugas liga, dan sebagai pula karena adanya praktek yang berkala dijalankan dengan sebagai badan hukum. Menurut para ahli, menurut J.G. Streich, dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ditemukan ketentuan yang tegas tentang kepribadian hukum. Itu mungkin karena perumusan dan pembentuk piagam terdapat bahwa hal itu telah tersirat dalam konteks piagam dengan jelas bahwa organisasi ini akan menikmati di dalam wilayah masing-masing anggotanya kemampuan hukum yang demikian sekedar perlu bagi pelaksanaan tugas-tugasnya dan pemenuhan tujuan-tujuannya. Menurut Michael Ackers tahun 1971, penegasan pasal 104 Piagam PBB tersebut tidak lain berarti bahwa PBB sebagai organisasi internasional dengan demikian menikmati kepribadian hukum menurut hukum nasional di wilayah setiap negara anggotanya. PBB dengan demikian dan menurut kenyataan dapat mempunyai milik, mengadakan konflik dan lain-lain. Organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional yang berarti bahwa mereka mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional khusus sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional, konstitusi, piagam ataupun pasal-pasal persetujuan yang melahirkannya. Fungsi hukum organisasi internasional. Fungsi hukum organisasi internasional. Kedudukan hukum suatu organisasi internasional mesti ada hubungan dengan fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi legal atau fungsi-fungsi konstitusional yang harus dijalankannya. Jadi dengan kata lain, fungsi-fungsi dari organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberikan kepada organisasi internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai legal person, baik dalam lapangan hukum nasional maupun hukum internasional. Itu sedikit penjelasan saya tentang fungsi hukum organisasi internasional. Saya mengajak teman-teman untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, yaitu UNPI, karena Fakultas Pembangunan Indonesia itu memiliki fasilitas yang baik, memadai, dan juga harga terjangkau. Dosen-dosennya juga baik dan ramah. Saya mengajak teman-teman untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia.